yang di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara. Ada yang dari Sumatera Utara? Di sini ada yang dari Medan? Saya mau lihat juga, adakah yang mungkin berasal dari Medan? Sayang sekali tidak ada yang dari Medan ya. Mungkin yang saat ini menyaksikan ya, terima kasih untuk Anda yang mungkin menyaksikan dari Medan. Salam ya untuk yang di Medan. Dan acara ini merupakan bagian dari Festival Investasi Properti Agung Podomoro 2022 yang berlangsung selama 3 minggu ke depan, yaitu dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022. Dengan serangkaian acara dan juga promo-promo menarik dari unit bisnis Agung Podomoro, tentunya termasuk juga Podomoro City Daily Medan. Dan kali ini kita akan mengangkat temanya yaitu First Class Resident and Office Tower at Premium Location, yang mana nantinya akan kami hadirkan di stage ini untuk bisa memberikan insight bagi Anda semua pengunjung dari Senayan City dan juga yang saat ini menyaksikan secara online, yaitu saya ingin menyapa terlebih dahulu sudah bergabung bersama dengan kita di sini Ibu Yanti Lokan, Assistant Vice President Podomoro City Daily Medan, dan juga nantinya akan bergabung bersama dengan kita di sini yaitu pengamat bisnis properti sekaligus CEO Indonesia Property World atau IPW ya, Bapak Ali Rangana sudah bergabung juga bersama dengan kita di sini. Baik, boleh kita berikan aplaus untuk Ibu Yanti terlebih dahulu karena sudah bergabung bersama dengan saya di sini. Mungkin supaya lebih santai kita sambil duduk ya Bu ya. Ini menarik sekali. Jadi Ibu Yanti sebelumnya mungkin ingin terlebih dahulu menyapa para pengunjung Senayan City yang sudah hadir di sini. Ya, terima kasih luar biasa ya. Sore hari ini juga crowd-nya sangat ramai di Senayan City. Tentunya juga saya ucapkan selamat datang terutama buat Pak Indra Utomo, selaku owner dari Properti Indonesia. Ya, satu kehormatan buat kami juga ya untuk hadir di pameran Senayan City. Dan juga teman-teman maupun semua yang saat ini juga nanya-nanya properti ya tentunya. Nah, ini juga bisa langsung bisa lihat ya pilih properti mana yang disukai ya, karena saat ini adalah saat yang tepat ya untuk beli properti. Seperti itu. Betul sekali Bu Yanti, ini menarik sekali ya, apalagi juga cukup panjang ya. Pameran ini berlangsung, jadi artinya punya banyak kesempatan untuk memilih dan benar-benar mencari tahu lebih dalam lagi terkait dengan keunggulan, kemudian juga fasilitas yang dihadirkan ya Bu ya. Dan tidak hanya itu saja ya, nanti juga kita akan menghadirkan salah satu public figure ya. Tentunya ini juga sudah sangat dinanti-nantikan sekali di sini yang nanti akan berbagi bersama dengan kita bagaimana testimoninya, karena beliau juga memiliki salah satu properti ya Bu ya, di Agung Podomoro ini. Nanti kita akan tanya-tanya juga ya bagaimana kesannya dan juga akan menambah lagi nanti propertinya seperti itu ya Bu ya. Dan mungkin sebelumnya saya perlu juga nih Bu untuk bisa menyampaikan ya bahwa acara Festival Investasi Properti ini merupakan inisiatif yang ini inisiatif tinggi dari Agung Podomoro untuk terus menggerakkan sektor properti tanah air dan juga menjadikan katalisor kebangkitan ekonomi. Dan situasi global yang saat ini penuh dengan tantangan ya Bu, ini berakibat pada situasi ekonomi Indonesia, dan namun tentunya diyakini bahwa industri properti ini memiliki resiliensi yang cukup tinggi ya, karena pengembangan properti ini malah terus membangun salah satunya yaitu Agung Podomoro. Ini luar biasa sekali ya Bu ya, terus dan pasti terus produktif ya. Kita boleh berikan aplaus dulu untuk Agung Podomoro yang tahun ini berusia 53 tahun ya Bu. 53 tahun ya, satu proses yang panjang ya, dan tentunya tidak banyak komitmen ya telah diwujudkan dengan mahakarya seperti di Jakarta maupun di luar. Betul sekali, dan kita sudah tidak perlu lagi mengagumkannya karena 53 tahun itu udah wow. Ini sekali lagi kita berikan apresiasi tertinggi untuk Agung Podomoro, dan tidak hanya tentunya menghadirkan proyek-proyek properti di wilayah Jakarta ya Bu, seperti yang berikut ini ya, betul. Medan ini menarik sekali ya, karena nanti tidak hanya Ibu yang akan menjelaskan mengenai yaitu salah satu pengakarnya ya Agung Podomoro, tapi juga kita akan tanya dari sisi pengamat properti ya. Baik, sebelumnya saya kembali ingin mengundang yang lainnya untuk
bisa bergabung Ibu supaya nanti informasi yang disampaikan oleh Ibu Yenti bisa lebih maksimal juga diterima sehingga bisa langsung mematangkan hati untuk unit begitu ya Bu ya. Jadi silakan untuk bergabung mengisi kursi yang telah kami sediakan karena juga nanti Anda berkesempatan mendapatkan hadiah berupa shopping voucher ini senilai total 2 juta rupiah Bu. Akan kita bagikan untuk 4 orang nanti ya. 4 orang ya. Jadi buat Bapak Ibu yang saat ini lagi nanya-nanya ya, tentunya juga ikutin ya talk show hingga berakhir dan tentunya nanti ikutin ada kuis berhadiah voucher nanti. Dan pertanyaannya pasti terkait Gampang banget dengan apa yang kita bahas. Apa yang kita bahas betul sekali. Baik, ini saya yakin sudah tidak sabar juga ya, khususnya untuk para pengunjung Senayan City ini mengetahui mengenai progres gitu. Ya. Progres dari pengembangan Superblok Podomoro City Deli Medan. Iya ya. Kita mulai mungkin dari kita bicara untuk lokasinya dulu ya, dan sebelum mulai saya akan tayangin video ya. Berikut mungkin kita tayangin dulu video gambaran project kami yang ada di Medan, yaitu Podomoro City Deli Medan ya. Mungkin bisa dilihat di sini. This mega project has an integrated development on 5.2 hectares of land, consisting of condominiums, Real semua ya, ini real semua ya, kondisi di lapangan. and office tower. A luxurious shopping mall, and a hotel. The most spectacular superlot in Medan. Keren ya. Boleh kasih tepuk tangan Ya. dulu dong, Mandani tepuk tangannya luar biasa Luar biasa ya. Jadi video ini yang kami tampilkan itu adalah video real ya, foto langsung proyek kami. Jadi kondisi real, dan terakhir itu adalah foto kondisi malam. Lampunya pun masih bagus. Halo, how are you? Jadi Nice to meet kawasan you. terintegrasi Let's go. di lahan 5,2 hektar dengan lokasi di Jalan Putri Hijau ya. Jadi titik nolnya Kota Medan. Kalau kita lihat lokasi titik nol seperti Jakarta itu kan Bundaran HI ya, Tamrin dan Sudirman. Itu nilai turunnya biasanya tinggi banget untuk Mbak Nima ya. Jadi lokasi titik nolnya Kota Medan yaitu Jalan Putri Hijau ya, lokasinya proyek kami yaitu Podomoro City dari Medan ya. Ini luar biasa segi lokasi. sangat jeli sekali ya Bu untuk Ya. bisa mendapatkan lokasi Lokasi Kota Medan. Dan boleh dibilang saat ini juga tidak ada lahan sebesar itu lagi di titik tersebut ya, di Jalan Putri Hijau sudah nggak ada. Sudah ada Ya. saya bilang tadi jeli sekali Ya. melihat peluang ini. Betul sekali. Jadi kalau kita flashback beberapa tahun yang lalu ya, awal muasal ya, kenapa kita hadir di Kota Medan, tentunya kita lihat dari kesuksesan Podomoro City Jakarta yang sudah ada ya, itu yang di Jalan Es Parman itu, kesuksesan daripada Podomoro City Jakarta kita terapkan di Kota Medan ya. That's why tadi di video itu bisa dilihat tadi ada 3 tower apartment. Mungkin next slide. Nah, sambil jelasin ya, jelas. Next slide coba kita tayangin. Nah, ini adalah kawasan real ya. Ini adalah office-nya. Kita lihat kondominiumnya. Ada Empire Tower, ada Victory Tower yang nanti akan kita bahas ini Victory Tower. Tower baru yang kami hadirkan ya buat customer maupun penghuni yang cenderung invest ya, mau suka invest di luar kota. Nah, itu bisa jadi pilihan. Itu Victory Tower, dan nanti kita akan bahas untuk Office Tower juga. Jadi ada 2 topik yang akan kita bawakan hari ini, Pak Nima. Cocok sekali untuk Anda yang mungkin memang berkeinginan untuk bisa berinvestasi Betul, di Medan. karena banyak sekali ya orang Jakarta maupun usaha Jakarta itu mengambil unit di kami ya, yaitu di Podomoro City Medan, baik apartemen maupun office-nya ya. Nah, itu kita lihat lagi, coba next. Kita juga meraih penghargaan, coba ada slide ya. Ya, nah di sini bisa dilihat 3 tahun berturut-turut, bahkan tiap tahun kita dapat penghargaan. Di sini bisa kita lihat di tahun 2022 dari Property and Bank sebagai Super Block Project in Medan with Integrated Concept. Di tahun 2021 juga kita dapat penghargaan. Di tahun 2020 juga kita dapat penghargaan. Luar biasa Ya. sekali, boleh berikan tepuk tangan. Ya, dan tentunya penghargaan yang kita dapat ini
tentunya mereka melakukan survei di lokasi ya, di lokasi di Podomoro City di Medan. Jadi mereka juga udah lihat kriteria-kriteria untuk pembelian penghargaan. Dan di Medan ini ya ikon kota Medan satu-satunya yang kawasan terintegrasi yaitu Podomoro City di Medan ya. Jadi ada apartemennya, ada kondominiumnya, ada office, ada shopping mall dan hotel. Wah, ini Jadi pasti peluangnya besar sekali ya, Bu. Besar sekali. Bisa berinvestasi di sana, nilainya pasti udah berkali-kali lipat. betul ya. Jadi kalau kita lihat memang flashback yang beberapa tahun lalu kita masuk kota Medan itu, yaitu nama besar Agung Podomoro Land ya, yaitu pas waktu kita pasarin ya, betul masih berupa gambar. Nah itu juga animo daripada masyarakat kota Medan sudah luar biasa. Ya dengan nama besar Agung Podomoro, orang juga udah langsung, oh ya harga berapa, tipe berapa, tinggal mereka decide ya mau 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom. Nah itu larisnya luar biasa ya. Dan kita waktu launching hari itu juga timingnya pas dengan nama besar Agung Podomoro Land dan dengan konsep super blok yang kami hadir di kota Medan. Dan dengan kita mengatakan, wah ini konsepnya seperti Podomoro City Jakarta gitu ya, ada lengkap, ada mallnya, ada apartemen, ada kondominium, ada office-nya, ada hotelnya juga. Nah otomatis orang pikir juga ya, oh ya saya mau tinggal karena lifestyle ya, pride. Kalau tinggal apartemen itu kan pride ya. Nah ada yang orang berpikirnya saya mau beli buat invest deh. Nah itu bagus juga karena kalau beli untuk invest itu di kawasan super blok Podomoro City Medan ya lebih gampang disewakan nantinya ya, karena nanti ada office ya. Jadi orang juga nggak mau jauh-jauh lagi sekarang ya. Sekarang mau apa-apapun kegiatan one stop living ya, mau kerja ya satu tempat, betul. Mau shopping tinggal turun ke bawah sudah ada mallnya ya. Jadi semua peralatan, semua kebutuhan sudah bisa dipenuhi dalam satu poin ya, satu titik lokasi. Nah itu luar biasanya Podomoro City di Medan gitu. Itu dia ya, jadi memang ini benar-benar menarik sekali ya, apalagi juga tadi fasilitas semua Ya. sudah sangat lengkap sekali, lokasi yang Ya. juga tentunya ini penting sekali ya Bu ya, Ya. untuk bisa kita menentukan pilihan ketika mau investasi, pastinya lokasi-lokasi. Ya. Dan Agung Podomoro tidak perlu kita ragukan lagi, 53 tahun Iya betul. ya kan, sudah sangat berpengalaman. Dan yang juga mungkin menjadi pertanyaan nih, ini menarik nih ya, kenapa Agung Podomoro ini mengembangkan proyeknya di wilayah Medan nih, apa nih yang menariknya di wilayah Medan secara geografis tuh? Nah kalau kita lihat memang kalau secara geografis Medan itu kan kalau kita ke Singapura aja dekat ya, Singapura mau ke Thailand juga dekat ya. Terus mau boleh dibilang juga untuk populasi terbesar ya, ketiga ya setelah Jakarta, Surabaya. Dan pertumbuhan ekonomi sendiri di kota Medan juga kita lihat bagus banget ya, pendapatan per kapitanya juga sangat baik ya. Jadi momentum yang tepat ini yang kita hadirkan konsep sepuluh di kota Medan ini justru mereka itu excited ya. Nah terbukti dari penjualan awal-awal kita masuk hingga saat ini, nah, istilahnya luar biasa. Jadi kalau mereka membeli itu nggak cukup hanya satu unit. Let's say Mbak Mima beli, terus ada saudara. Biasanya saudara-saudara juga ikut membeli ya. Dan biasanya mau lantainya yang sama gitu ya. Jadi kalau boleh bilang nanti ada kakak beradik berapa orang itu dia ikut beli. Nah itu luar biasanya orang Sumatera ya. Dan ditambah juga memang customer itu nggak hanya dari asal kota Medan ya. Walaupun proyek ini di Medan ya, customer itu banyak pembelinya kita itu dari, boleh dibilang dari Sabang sampai Merauke ya. Terbesar itu dari selain kota Medan ada Aceh ya. Aceh juga banyak ya. Terus yang paling jauh sekali dari Papua juga ada Ambil. Jakarta juga banyak sekali ya. Karena melihat peluangnya itu ya, Peluangnya, lokasinya bagus banget ya. Dan ini satu-satunya di kota Medan yang hadir kawasan 10 blok seperti ini. Dan desainnya mewah banget Mbak ya, karena ini desainnya by DP Arsitek Singapura. Ya, jadi kalau lihat gedung-gedungnya kok mewah ya, tidak berasa di Medan. Pasti customer berpikir ini di luar negeri di mana? Nah, karena desainnya by DP Arsitek Singapura. Ya, kalau kita ketahui DP Arsitek Singapura, ya Mahakarya banyak ya mendesain yang di luar negeri ya, baik Singapura, Malaysia maupun yang lainnya. Jadi kalau orang feel lihat gedung itu, wah tidak seperti Medan ya Bu, banyak customer bilang. Nah itu pride-nya juga buat mereka ya. Jadi kesempatan yang baik banget. Makanya hari ini kami buka tahun baru ya. Tahun baru adalah awal terakhir ya, yang ada terakhir awal baru tahun terakhir ya. Ya. Jadi kita mempunyai 7 tower untuk residensial ya. 3 tower yang di atas mall itu kita udah sold out semua. 1.736 unit sudah habis terjual. Terus ada 2 tower high end-nya yang ada private lift yaitu kondominium.
Nah itu kita udah sold out 85% ya. Wow. Ya, Saya lagi boleh tepuk tangan dulu. Ya, Ini jadi benar-benar. ada private lift-nya ya, ada private lift-nya. Jadi itu juga pilihan juga masih ada, tinggal dipilih aja. Mau Tapi yang cuma paling- tinggal sedikit ya Bu, karena Ya, ada harus cepat. 85% Ya, harus cepat. Nah, jadi Empire Tower kelas premiumnya kami, ya kita juga udah sold out 85%. Berarti 3 tower tambah 2, 5 ya. Tambah Empire 1, 6 tower. Nah, terakhir ini adalah tower Victory Tower. Victory Tower ini adalah tower terbaru dan terakhir ini di belum kawasan Bondowoso City di Medan. Nah, Baik. biasanya terakhir ini kita hadirkan lebih bagus ya. Jadi bahasanya save the best for last ya. Jadi terakhir kita akan memberikan satu memorize yang bagus lah ya tentunya. Dan ini juga akan tanggung nanti kita bisa lihat daripada video ya Victory Tower supaya Bapak Ibu bisa ada gambaran ya. Yang membedakan apa sih? Iya, Victory ini dibandingin yang lain gitu ya. Apalagi ini menjadi yang Nah, terakhir. dan yang pasti ini masih harga perdana karena baru kita buka. Nah ini kesempatan buat customer maupun yang dari Jakarta ya ataupun menyaksikan live streaming ini bisa langsung telepon juga ke tim marketing kami dan dia juga bisa nanya-nanya gitu ya. Jadi dari tayangan berikut kita bisa lihat progresnya juga nih ya. Boleh ya, kita lihat ya, ini tayangin coba video Victory Tower ya, kita bisa lihat sama-sama. Luar biasa sekali lagi. Boleh kita berikan aplaus untuk yang paling meriah. Jadi itu tadi kita sudah lihat mengenai Victory Tower ya, Victory yang Tower. terakhir. Dan kita tadi lihat kalau memang lifestyle ya sama desain lobbynya sendiri, kita juga menggunakan Avalon kolektif dari Singapura. Ya kalau Mbak lihat tadi nuansa dari lobbynya juga feel seperti kita di New York ya, New York style-nya dapat ya. Terus lebih cozy, lebih punya lebih kelihatan. Fasilitasnya juga tadi kita lihat ada bowling, ada movie theater, ini yang ada karaoke. membedakan dengan tower lain gitu Yang ya? tour lain nggak ada ya. Jadi movie theater nggak ada ya. Terus untuk karaoke roomnya nggak ada. Nah kita sempurnakan di tower ini lengkap ya. Kalau jogging track, gym, yoga itu biasa ya nggak ada. Jadi tambahan ini ada bowling ya, sauna. Kalau di apartemen biasa sauna nggak ada, ya di sini kita tambahin ada saunanya. Ya. Jadi ini memang lebih lengkap. Lebih lengkap ya. Terus ada yoga studionya juga kita buat bagus. Terus tadi juga ada movie theater. Nah ini penting ya. Jadi hanya yang dibeli pembeli tower ini Victory yang bisa manfaatkan daripada launch ini ya untuk Oh, movie ini theater. mewah sekali ya Bu ya. Jadi Iya. ini adalah private movie theater ya. Ya, jadi kalau buat gambaran aja ya buat Bapak Ibu yang sering beli properti tentunya tahu ya. Dengan fasilitas kita ambil satu contoh poin aja yaitu movie theater. Movie theater kalau ambil properti yang ada di Jakarta, apartemen kita bicara khususnya di lokasi prime titik nolnya Jakarta ya gitu kan. Itu per meter tuh minimal dengan kapasitas seperti ini minimal itu 75 hingga 100 juta per meter persegi minimal ya. Nah kita bicara range gitu. Nah di Kota Medan yang Victory ini yang kami hadirkan dengan fasilitas yang tadi saya sebutin di sini itu per meternya nggak sampai 30 juta per meter persegi dapat fasilitas ini. Bahkan Nah setengahnya pun masih lebih kurang lagi ya Bu ya. biasanya customer kalau udah lihat biasanya dia beli di apartemen, misalnya udah beli apartemen, udah beli kondominium ya, udah beli office, biasanya tidak lengkap, dia pasti ikut membeli satu unit di Victory Tower. Jadi nggak heran ya waktu pemasaran kita awal kita pasarin di Kota Medan itu penjualan itu membutuhkan itu awal-awal aja hanya berupa brosur maupun gambar itu menciptakan revenue 1,5 T waktu itu hanya berupa brosur aja. Brosur aja ya, luar biasa. Jadi memang animo masyarakat ya dan daya beli tentunya masyarakat Kota
Medan itu tinggi sekali. Ya seperti saya bilang tadi ke Pak Bima juga, beli satu itu tidak cukup, ya. Beli minimal itu 2, minimal untuk orang tua biasanya 2. Nah nanti kalau anaknya 3, beliin 3 buat anaknya di apartemen ya, orang tuanya tinggal di kondo ya. Nah kalau anaknya ada 4, dia beli 4. Jadi satu keluarga itu minimal 5 atau 6 unit mereka akan membeli. Oh, ini luar biasa ya untuk Culture, ya. investasi di sana. Betul, Culture-nya tuh sudah sangat terbentuk Jadi sekali. kalau beli 1 unit biasa, Ya. biasa aja ya. Kalau mungkin di Jakarta orang beli 1, kalau di Medan tuh 1 itu biasa ya. Biasanya beli 2 unit, di atas 2 unit, 3 unit. Jadi kalau udah beli apartemen, beli kondo. Beli kondominium, ya nanti lihat Victory Tower, nanti dia repeat bayar lagi Victory Tower. Jadi semua unit ada. Dan dia ada bisnis misalnya ya, misalnya banyak bisnis dia komoditi ya, biasanya kantornya di Jakarta. Nah dia juga beli office tower, mau gampang aja Bu, supaya mau tinggal, mau shopping, mau berkantor, jadi saya nggak usah jauh-jauh dari ini ya, maksudnya nggak usah jauh-jauh dari keluarga ya, jadi kualitas bersama keluarga juga lebih ada ya, lebih berharga gitu. Ya, jadi itu dia alasan kenapa investor ini harus Ya. memiliki paling tidak 1 unit, tapi Ya. lebih bagus lebih dari 1 ya, bukan Ya, memang satu itu biasa, minimal 2. betul. Ya, biasanya 2 gitu ya. Jadi memang ini banyak kelebihan. Dan tadi kita lihat fasilitas yang kita hadirkan dulu ya. Desain udah IP arsitek dari Singapura. Lobby dan fasilitasnya juga yang desain Avalon Kolektif Singapura ya. Jadi serba kalau orang lihat sekilas banyak customer yang question. Ini gedungnya nggak berasa di kota Medan Bu ya, ini harus bangga lah ya sebagai warga kota Sumatera Utara, dia harusnya juga sebagai ikon kota Medan dan ikon se-Sumatera Utara juga. Ini adalah gedung yang mewah banget ya, dari Agung Podomoro ya. Mewah di antara Kita hadir ya, biasa ya. betul. Jadi kalau keliling daripada kota Medan ya, mau jalan-jalan kuliner segala macam, pasti keliling-keliling pasti lewat jalan ini karena lokasinya prime, pasti akan lihat gedung ini di wah Podomoro City di Medan ya. Jadi orang udah tahu famous ya, mau naik apapun ke Podomoro City di Medan ya, mereka pasti udah tahu. Mbak, saya pertama kali datang Medan naik taksi aja, taksi udah tahu Podomoro City di Medan. Karena ini mungkin menjadi salah satu juga yang dibanggakan saat ini Betul. oleh warga Medan ya Bu ya. Betul. Jadi ikon Kota Medan Kota ya. Medan. Nah untuk mallnya sendiri kita namakan Daily Park Mall ya. Nah ini mallnya juga lebih kurang tenant mix-nya itu seperti yang Central Park Jakarta, lebih kurang sama. Tapi gayanya lebih modern ya. Nah ini adalah foto real ya. Nah foto real lapangan, jadi bukan Photoshop ya. Jadi boleh dilihat sekilas memang seperti Central Park Jakarta, tapi lebih mewah desainnya. Tenan-tenan suite-nya ini sama seperti yang di Central Park Jakarta ya. Dan pertama kali hadir di Kota Medan, contoh Sephora. Sephora juga pertama kali hadir di Kota Medan ada di mallnya kami. Wow, jadi terus Tumi ya, Oke. tas yang mewah juga belum pernah hadir di Medan, masuk ke mallnya kami ya. Jadi kalau sampai tenan itu memutuskan decide untuk bergabung di mall, tentu mereka juga melalui riset ya pastinya ya. Nah banyak brand-brand yang belum ada di Kota Medan hadir yaitu di Daily Park Mall kami ya. Jadi boleh dibilang kawasan terintegrasi ini ya sebagai one stop living lah ya. Jadi orang tinggal nggak ya. Dan ini benar-benar lengkap sekali ya, karena dari tenan-tenannya bahkan ini yang belum ada di Kota Medan akhirnya dibawa dan hadir di Daily Park ini ya Bu ya. Nah untuk sinema sendiri, sinema juga IMAX yang hadir di Kota Medan. Tidak pernah juga yang satu-satunya yang biasanya kan cuma 21 atau XS1. Ini IMAX kelas Ini yang masuk pertama hadir di Daily Park Mall ya. Jadi ini adalah kondisi Riva Parknya. Ini juga foto real yang kami ambil. Bisa bayangin ya. Jadi kalau orang datang pasti masuk ke Daily Park Mall kami ya. Jadi memang sudah menjadi viral juga ya, banyak pengunjung maupun apa, pasti kuliner juga foodnya banyak hadir di sini juga. F&B jenis makanannya juga lengkap, restorannya juga lengkap banget ya, kalau food dari mallnya. Apalagi yang wanita suka jewelry ya, lengkap itu jewelry-nya, Lengkap ya. lengkap semua ada di sana. Tinggal dipilih aja mau jewelry yang kelas apa, itu lengkap semua ada di Daily Park. Jadi ini memang cocok sekali kalau dibilang one stop shopping ya Bu ya. Semua Betul. sudah ada di situ, mulai dari tenan F&B, kemudian Ya. juga semuanya benar-benar lengkap. Bahkan yang belum ada di mall lain di Medan. Pertama kali pasti mereka pilih di Daily Park. Bahkan ada jam tangan mewah Omega ya,
hadir di Depok. Luar biasa loh, Omega itu dari Swiss ya. Ya, jadi hadir. nanti warga Medan kalau mau shopping nggak jauh-jauh Jakarta di sana udah lengkap juga ya Bu. Ya, tinggal masuk belanja aja, nggak perlu jauh-jauh lagi ya. Apalagi pandemik ya beberapa tahun terakhir ini, jadi orang nggak bisa travel ke luar negeri, mereka beli brandingnya ya di Depok kami. Ada coach juga hadir ya. Lengkap. Nah, coach sekali ya. hadir dan kami itu ada cake spin. Jadi ya memang mewarnai ya daripada dari awal kami, memang branding yang ini juga banyak kan. Ya, pertama kali di Kota Medan. Baik, itu dia. Jadi ini luar biasa sekali ya. Kalau Anda nggak cepat-cepat ambil satu unit di sana, ini sangat disayangkan. Ya. Karena kita lihat tadi ya, prospek ke depan ini akan sangat baik sekali, ya, sangat menjanjikan sekali. Dan kalau tadi memang di awal juga kita sudah disampaikan ya oleh Bu Yanti, kita tidak hanya membahas nanti untuk Victoria Victoria juga, ya, tapi juga kita akan membahas mengenai office hour-nya. Nah, ini Bu, ini yang juga menarik mungkin ya. Bisa kita bedah juga nih Bu, supaya lebih lengkap lagi informasinya, silakan. Sebelum ke office mungkin saya akan tayangin dulu ya tipe-tipe yang ada di Victoria Tower ya, mungkin dari IT ya, tipe-tipe di Victoria Tower. Victoria Studio itu kita masuk semua ya Mbak Rima ya. Studio itu satu lantai hanya 2 unit aja ya, I dan L ya, ini kita mau sold out. J dan K itu 1 bedroom, yang lainnya ada 2 bedroom ya, ada 3 bedroom, jadi 2 bedroom ya di dan sini 3 bedroom adalah ada di sini ya, di corner itu. Nah, itu adalah 3 bedroom. Nah, yang menarik 3 bedroom kami yang kami hadirkan, ada satu tipe yang sangat luar biasa ya, yang kita namakan bulky. Nah, kita lihat dengan luas 107, kita desain ini adalah unit individu baru, kita hadir. Jadi masuk unit, di dalam ada 2 unit apartemen. Kebayang ya, 2 unit, ada 2 pintu, ini Mbak Nima pernah lihat ya. Nah, ini adalah motif yang terbaru dari kami. Masuk pintu, poin 1 ini adalah 1 bedroom. Kelihatan ya Mbak Nima bedanya ya, ini 1 bedroom. Nah, masuk ke pintu kedua, ada poin 2 ini adalah 2 bedroom. 1 bedroom ada kamar mandi dalam, ada kamar satu lagi tamu ya. Nah, terus ada toilet di depan, ada ruang tamunya besar. Jadi ini adalah dalam 1 unit. Dan ini memang dinamakan 3 bedroom bulky. Jadi ini memang hanya ada di Victoria Tower ya. Hanya ada di Victoria Tower ya. Jadi Victoria Tower adalah merupakan penyempurnaan ya dari untuk tipe maupun unitnya. Bisa dilihat ya, contoh 360 degree desainnya. Nah, ini bagus banget. Nah, banyak yang excited ya kan, konsep ini seperti konsep di Singapura ya, biasanya dia mau beli mungkin 1 bedroom buat dia tinggal, 2 bedroomnya itu nanti mungkin disewakan, bisa betul. Atau terbalik, misalnya dia mau 2 bedroomnya dia mau tinggal misalnya sama keluarga, tapi 1 bedroomnya entah itu nanti saudaranya datang dia kasih tempat di, atau itu nanti dia mau sewakan juga boleh gitu ya. Jadi ini adalah fungsinya multifungsi gitu ya. Nah, ini adalah gambaran daripada bulky Victoria Tower kami ya. Ini adalah produk unggulan ya. Kalau kita lihat studio tadi memang sudah sold out ya. Jadi orang lihat studionya udah merem langsung bayar dia ya. Dengan fasilitas yang lengkap, betul cepet. Biasanya udah beli dia beli lagi. Ya, kayak Victoria Tower dia beli, dia langsung dia studio buka dan langsung 2 unit dan bayarnya cash gitu ya. Nggak seperti itu, nggak repot-repot. Dan satu lagi yang menarik, memang untuk KPA-nya sendiri ya, yaitu kita kerjasama dengan bank sekarang tentu memberikan BP 0%. Bayangin 0% itu adalah satu kemudahan yang luar biasa ya. Biasanya kita ketahui kalau saat yang kita beli cerita berapa tahun belakangan ya, biasanya BP minimal 10% ya, atau 20%. Bahkan kalau dulu 30% dulu ya. Nah, terakhir ini ke 10%. Sometimes bank ada yang 5%. Nah, lebih heboh lagi sekarang menjadi 0%. Nah, jadi kita bisa suka-suka ya sesuai kebutuhan. Mau berapa tahun ambil ya? Mau KPA milenial juga bisa sampai 30 tahun ya. Biasanya panjang gitu lah. Nah, itu biasanya orang tua beli buat anak-anaknya. Buat anak-anaknya itu, jadi anak-anak punya kewajiban ya kan, punya gaya, mungkin nanti mamanya bayarin DP-nya kan, misalnya bayar ke depan berapa, anaknya nanti terusin bayar per bulannya berapa. Nah, biasanya ambil gak panjang, jadi anak punya tanggung jawab, end-nya nanti punya properti ya, gitu. Nah, itu juga customer sekarang ini trennya udah arah ke sana juga. Jadi mama papanya udah beli, ya ini beli buat anaknya. Ya, jadi anaknya punya kewajiban untuk mencicil end Victoria Tower ini unit menjadi media ini.
Apalagi luar biasa. sekarang banyak operator online yang juga bisa membantu untuk disewakan. Betul, banyak sekali ya. Kalau kita lihat bercermin dari kita lihat yang 3 tower di atas mall yang kita udah sold out semua. Jadi memang sebagian juga ada yang ditempatin, sebagian ada yang mereka menyewakannya. Dan untuk Kita lihat disewakan ini mudah sekali karena didukung fasilitasnya masih fasilitas banyak lengkap, ya. sekali. Dan mereka beli lah ya, contoh let's say 2 bedroom kita cerita ya, dengan awal perdana dulu misalnya sekitar 1,2 M. Nah di pasaran dengan kondisi fully furnished ya, mereka itu bisa sewain hingga 100 juta sampai 110. Kalau saya hitung dibagi ya, itu sama dengan 10% untuk nilai sewa. Nilai Tinggi sewa. banget. Biasanya orang lulusan untuk nilai sewa ambil 5 atau 7% maksimal daripada harga properti itu. Nah ini bisa sampai 10%, bayangin. Jadi orang gampang kan, istilahnya aku gampang bisa kan. Kemudahannya, banyak kemudahan yang didapati di Kodomo City di Medan. Ada mallnya, fasilitas lengkap, aman, secure ya. Jadi tinggal di apartemen yang lebih mudah. Apalagi yang Victory Tower ini memang benar-benar jadi Fasilitasnya luar biasa. sempurna ya. Betul. Benar-benar lengkap, terus tadi ada yang dual key juga. Dual keys. Ini bisa menjadi salah satu pertimbangan ya. Dan mungkin berikutnya Bu, ini saya yakin di sini juga udah nggak sabar Ya. untuk tadi mengetahui mengenai Office boleh kita online. tanyakan office dia cepat. Untuk office ya gambaran ya, ini office juga menarik ya, satu-satunya sebagai lagi nih Bu mengenai keunggulan dari office towernya ini. Kenapa investor harus beli? ya. Apa itu? Jadi kalau kita bicara office sebenarnya nggak hanya investor ya, biasanya juga yang memang mau berbisnis ya di sana, berkantor di sana. Jadi kalau kita lihat itu Medan itu sebelum kami hadir ya di Kota Medan memang ada gedung perkantoran tapi yang lama-lama ya, dan jumlahnya juga nggak banyak dan nggak tinggi-tinggi banget ya, dan bukan di kawasan terintegrasi seperti Kodomo City Medan. Nah kita ini adalah pertama kali yang hadir Kota Medan membawa konsep The Smart Building Office ya. Bayangin dengan office kalau kita boleh bilang dari lobbynya ya bisa kelihatan ya, itu kita bedain ada high zone dan low zone. Jadi persis dengan konsep office yang ada di APR Tower Jakarta ya. Jadi kami bawa konsepnya ke Medan juga. Jadi boleh dibilang the first practices office di Medan ini hanya ada di Kodomo City di Medan. Wow, luar biasa. Jadi Boleh kasih tepuk tangan dulu. jadi bayangin satu gedung itu liftnya satu zona ada 8 lift. Satu zona ada 8 lift. Kan tadi ada low zone, high zone. Ya. Jadi 8 tambah 8 16 lift ya. Kalau di Kota Medan, kalau Mbak Bima mungkin pernah ke Kota Medan, Mbak Bima? Pernah? Udah ya. Pernah, aku tapi udah lama. Udah lama ya. Iya. Pernah masuk ke office perkantorannya mungkin nggak pernah ya. Nah, biasanya kalau untuk perkantoran di Kota Medan yang gedung lama ya, dihitung jari ya untuk liftnya ya, biasanya dia hanya satu zoning aja ya. Nah itu minimal kita bilang let's say 2 hingga 3 aja, maksimal 3. Bayangin ya, dan ini memang kita sering mendengar cerita dari customer maupun teman-teman juga. Mereka berkantor office di gedung lama tersebut, sebelum jam office hour dia harus pulang, let's say 5.30, dia harus berdiri depan lift itu 5.15. Bayangin,
karena takut dia lama ngantri ya, karena kan semua tumpuknya hanya terhadap 3 lift tadi ya, jadi dia ngantri dulu 15 menit sebelumnya. Bayangin selaku bosnya yang punya bisnis, rugi nggak gitu ya? Produktivitas otomatis rugi, bener ya, karena mereka pulang lebih cepat karena harus kumpulin ya, kalau tidak kumpulin lebih awal dia tunggu lagi setengah jam lebih lama, dan pagi-pagi datang juga harus impit-impitan antri di liftnya. Itu adalah satu fenomena di Medan dan tidak heran ya. Makanya sekarang ini kita lihat sekarang kan orang udah pinter, smart, ngapain mau cari office juga dia harus cari office yang istilahnya dalam tanda petik layak ya, artinya apa, karyawannya nanti harus produktif, kualitasnya tinggi ya, dan harus bergengsi, keren. Kalau ditanya office-nya di mana? Office-nya saya di office Tower Podomoro City di Medan gitu. Beda rate-nya. Jadi orang mau lewat banking pun, bank misalnya mau cari pendanaan ya, misalnya bisnis mau cari pendanaan untuk bank juga pasti akan appraisal office-nya di mana ini. Kalau office di Podomoro City di Medan gampang ya, banyak nih, nggak oke, udah meyakinkan. Iya, jadi itu pengaruh juga ke banknya juga ya. Dan untuk office tersedia bervariasi ya, mulai ada tipikalnya 111 meter persegi, ada yang 200, ada satu lantai 2000 juga bisa ya, tergantung kebutuhan bapak ibu. Ya kita hadirkan unit bervariasi. Nah di sini kelihatan zoninya ya, ada high zone, ada low zone. Ya masing-masing itu 8 lift, bayangin ya. Jadi memang pertama kali di Kota Medan ya, kita optimis ya dengan kita bangun begitu satu kawasan yang terintegrasi, kita udah hitung ya, jadi dari awal kita udah amatin ya kondisi pasarnya kita udah amatin. Dan dalam waktu dekat juga di Banking Mall ini kalau Mbak perhatiin ada logo Bank Permata, coming soon. Permata akan operation, akan buka cabangnya yaitu di Oktober, sekitar Oktober tahun ini adalah diambil di lobi Banking Mall di lantai dasarnya Podomoro City di Medan. Ya, banyak sekali juga pebisnis ya yang sudah punya office biasanya di Jakarta, mereka ambil di Medan ya. Yang menarik ya, baru-baru ini ada customer yang memang dia bisnis kelapa sawit, komoditas kelapa sawit, dia ada kantornya di Jakarta. Jakarta tadi sebagai base pertamanya dia untuk kalau mau transaksi bisnis segala macam, orang harus mencari dia di Jakarta. Oke. Nah sekarang karena bisnisnya dia berkembang, ditambah dia ada pandemi kemarin, ya, nah dia mengambil office kami itu ada 3 unit bersebelahan, ya. Dengan 3 unit bersebelahan, artinya kedepannya dia mau buka cabangnya di Kota Medan, karena dia lebih gampang di Medan, karena sumber daripada komoditasnya dia sebenarnya ada di Sumatera. Betul. Jadi ngapain dia pikir jauh-jauh saya harus ke office-nya di Jakarta. Dulu di Jakarta karena dia belum ada office yang menurut dia representatif. Ya, nah sekarang sudah ada nih ya Bu ya. Ada, dia langsung lihat ya udah deh Jakarta coming soon, dia akan tutup mungkin atau fokus ke Medan. Karena apa? Lini usahanya memang di Sumatera. Ya, jadi itu udah cukup meyakinkan ya Bu ya. Dan dari lokasi yang tadi kita mau Kota Medan, belum lagi bisnis yang memang pure Jakarta. Ya, tapi ekspansi Kota Medan pasti cari yang lokasi yang baru. Betul. Itu dia yang untuk lebih meyakinkan. Jadi mereka pasti akan pilih di Podomoro City ya. Baik, itu dia ya. Jadi menarik sekali, dan karena tadi disampaikan ya Bu, hari ini spesial juga sudah hadir di tengah kita pengamat bisnis properti dan juga sekaligus CEO dari Indonesia Property Watch, Bapak Ali Rahanda, yang nanti juga akan berbagi bersama dengan kita. Untuk itu boleh kita berikan aplaus dan mohon untuk dapat bergabung bersama dengan kami di sini Pak, karena kami juga penasaran untuk bisa nanti mengetahui bagaimana pendapat dari Pak Ali dari sisi seorang tentunya pengamat bisnis properti saat ini ya Bu ya. Sebelumnya mungkin Pak Ali kita lebih dahulu menyapa para pengunjung di slide itu, silakan Pak Ali. Ya, ini bagi Bapak dan Ibu ini satu kesempatan yang menurut saya ini jangan terjadi ya. Bukan jangan terjadi Ibu ya, di sini pun memperkenalkan Podomoro jadi Medan. Ini sebetulnya nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini. Tapi ini saya bilang Medan itu sebenarnya kotanya sangat potensial. Cuma memang informasinya untuk masyarakat itu agak belum siap gitu. Jadi momennya penting, Bapak dan Ibu silakan bisa gabung dengan kita semua. Kita banyakkan diskusi mengenai proses properti secara umum ya. Kemudian kita bicara khususnya nanti pada nomor ini. Betul sekali. Jadi mudah-mudahan melalui event ini tersampaikan bahwa di
di Medan ini memang potensinya besar sekali ya, Pak Ali ya, untuk investasi khususnya, dan tentunya masih kami undang Anda para pengunjung dari Senayan City untuk dapat bergabung. Nanti kita juga akan bagikan hadiah, jadi akan ada quiz juga, dan pertanyaan ini tentu berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ali dan juga Ibu Yanti. Baik, mungkin untuk mengawalinya Pak Ali, ini karena Pak Ali udah hadir di sini, jadi kita juga harus kulik banyak gitu ya dari Pak Ali ya Bu Yanti ya. Jadi saya mau tahu nih Pak, menurut Bapak dari sisi pengamat bisnis properti, situasi industri properti saat ini di tengah ekonomi yang kita tahu ini benar-benar menantang sekali saat ini ya Pak ya. Ini bagaimana Pak prospek untuk apartemen nih Pak ke depannya? Ya, sebenarnya gini ya. Yang paling gampang itu kita lihat kalau Ibu Yanti masih senyum, masih ceria, itu aman-aman aja, properti masih bagus. Setuju deh. Ya. Terlihat Yanti ini masih sangat excited sekali gitu. Setuju. Iya, saya ada bilang ini properti itu apa sih bagusnya belinya kan gitu ya, semua pada ujian gitu. Saya bilang kapan pun beli properti untung kok, ya, yang penting punya uang. Dan kalau nggak punya uang, bisa beli properti. Ya. Tapi kalau bisa bilang sekarang ini kok kayaknya ada krisis global. Tapi kita lihat beberapa masih bahkan di Indonesia itu katanya diprediksi satu-satunya negara yang akan lolos krisis. Luar biasa ya. Prediksinya itu ya Pak, luar biasa. Ya, ini bukan dari nasional. Jadi dia bilang World Bank bilang seperti itu. Dia bilang fundamental proyeknya fundamental ekonomi itu bagus. Ya. Kemudian juga GDP kita masih bagus naik. Yang lain pada inflasi gila-gilaan, karena Amerika dia 9%-an, kita masih stabil di 3, nanti akan naik 4%. Ini masih terkendali. Jadi sebenarnya kalau kita bicara memang ya, kalau kita bicara properti itu yang paling bagus itu memang momentumnya di mana, ya. Nah, mungkin saya sedikit jelaskan bagaimana kita melihat momentum, gitu ya. Oke. Nah ini ada sedikit nih, Bu Yanti, ini Bu ya, kita santai aja diskusi. Di slide berikutnya, next. Jadi gini, kalau kita mau bicara investasi, ya, kan banyak investasi, ada emas, ada saham. Kenapa harus properti kan gitu kan? Kalau kita bicara emas itu kan sebetulnya investasi second, ya betul ya. Jadi ketika ekonomi global kita bagus, emas naik. Ya. Nanti kan kita tidak mengharapkan ekonomi bisnis terus, artinya ketika nanti sudah mulai bagus, emas akan relatif stabil lagi. Ya. Kemudian saham turun naik. Ya. Jangka panjang bagus, kalau one way trading bisa plus 12%, minus 12% pun bisa, ya. Agak ekstrim, beresiko. Kemudian kita bicara loh, kenapa properti? Ya. Satu sebetulnya yang tidak ada di instrumen lain itu properti itu sebenarnya bisa dibanggakan, bisa menjadi satu kebanggaan bagi keluarga kita lah semua, ya. Ini saya ini waktu pandemi, yang ketika gini, saya selalu challenge ke bapak dan ibu semua kan, coba deh, ketika pandemi ya, ada nggak sih investasi lain selain properti yang bisa melindungi kita semua keluarga dari panas, dari hujan? Ada nggak? Nggak ada, betul ya. Emas, rumah emas bisa, tapi itu properti, ya. Saham nggak bisa, saham hujan, cuaca segala macam. Satu-satunya yang bisa melindungi kita waktu saat pandemi itu properti, ya. Kemudian ada nggak sih yang bisa dibanggakan selain properti? Ada nggak? Ya. Mas, saya beli diamond berlian banyak. Saya nggak mungkin kasih lihat ke orang lain. Ini diamond saja segini. Wah, itu sih repot nanti kan, bahaya. Properti ini apa? Ya kan? Ini office saya, ini rumah saya, bisa dibanggain tuh. Ada pride-nya Pak. Ada pride-nya, dan itu nggak ada di yang lain. Betul ya? Ya, jadi saya bilang ini kalau ini angka-angka ya. Tapi ini saya mau memperlihatkan di sini. Kita mengambil momen itu, kita melihat siklus, ya. Dan properti sebetulnya 90% miliarder dunia itu kayanya dari properti. 90% orang kaya di dunia ini kayanya itu dari properti ya Pak. Ya, jadi kalau memang belum punya properti, kan belum kaya, belum bilang kaya.
itu memang seperti itulah ya, kan faktanya nggak seperti itu kan. Tadi saya bilang kita bisa beli ekonomi yang saham banyak, Tas branded. tapi branded gitu kan. Tapi nggak perlu bangga-banggain kalau tas branded pakai profit pakai bangga. Ada juga lah, ya, kalau yang mau banget ya apa namanya, kebanggaannya beda ya, makanya beda. Ya jadi next kita lihat nih bang, kalau gitu menghitungnya kapan gitu kan. Indonesia itu udah ada berapa kali siklus properti ya. Jadi yang menarik sebetulnya krisis global, ketika terjadi krisis global 2008, 2013, 2015, Indonesia sebetulnya tidak terpengaruh krisis global Indonesia. Karena pembelinya itu masih lokal. Pembeli lokalnya seberapa kuat, kemudian next, saya kasih tahu gambaran. Bahkan ketika pandemi, ya next slide, ketika pandemi ini simpanan nasabah orang yang 5 miliar ke atas itu meningkat. Yang beli properti agak menurun, kredit ya, mortgage ya, kredit. Tapi yang beli cash naik, gitu kan? Ya, jadi saya lihat ini ternyata sebenarnya ketika pandemi itu properti itu tidak kehilangan daya beli. Daya belinya ada, orang itu masih kaya, masih nyimpan uang di bank. Nah ini lucu kan? Kenapa di bank? Di bank deposito berapa persen ya, gitu kan? Jadi kalau kita jogi sampai saat ini pun, ya kita lagi mencoba edukasi lah ya, atau sharing lah ya, sharing. Ini kalau kita simpan di deposito nanti 3-4% lah, ya. Di properti apa? Bisa 15, bisa 20, 55%, bisa. Karena itu terjadi. Tadi di slide yang pertama itu kita lihat bahkan ketika peaknya properti bisa minimal itu 50%, bahkan lebih setahun. Gitu ya. Saham ada juga segitu. Jadi saya bilang bukan properti yang terbagus juga, ya. Tapi salah satu portofolio investasi yang penting itu properti. Aman juga ya Pak? Yang aman juga. Betul kan? Jadi properti itu ya kita hidup kalau saham itu dulu kayak option kan malam ya misalnya. Malam-malam kalau nggak salah kan itu udah tegang. Udah malam-malam deg-degan lagi. Tiba-tiba ada rumah sama itu kan. Properti itu kita jamin aja banyak itu. Nah, tapi yang ada yang menarik juga tanya, betul nggak sih properti itu nggak pernah jatuh? Iya, ya kan? Pak, saya juga pernah bilang saya, lagi di pandemi, properti saya itu jatuh loh, ditawar 50% loh, gitu kan? Saya bilang, coba ya, sepengetahuan saya, properti itu tidak pernah jatuh, yang ada koreksi karena harganya kemahalan. Ya, ini beda ya, koreksi dengan harga properti jatuh. Nah, makanya Bapak dan Ibu semua di sini, bagaimana kita masuk ke properti, beli properti, kita meng-hold properti, kapan kita menjual, dengan siklus. Siklusnya itu di mana saat ini? Ketika pandemi itu lagi di bawah-bawahnya. Kalau saya boleh bilang, sebenarnya lagi tahun 2020 ya, 2021 itu di bawah-bawahnya. Itu udah mulai naik lagi. Jangan sampai udah naik kita beli gitu. Ini 2022 itu masih naik. Oh, sampai 2022 2023. Kita akan nanti ya. Nah, next, kita akan perhatikan. Jadi jangan sampai kita beli ketika harga di atas seakan-akan jatuh. Tapi bukan jatuh. Next, saya kasih gambar lagi. 2009 saya beli properti 2,3 miliar. 2,3 miliar. 2 tahun kemudian, bagaimana gila-gila tuh properti sampai 60% lebih itu bisa naik. 2,3 miliar. 2 tahun kemudian harga properti itu dijual oleh pengembang itu 3,7. Berapa persen tuh? Ya, banyak lah. 2,3 menjadi 2 tahun kemudian jadi 3,7. Cuma 2 tahun ya. Cuma 2 tahun ya. Ketika si pengembang buka harga 3,7, ada yang beli juga. Tapi saya tahu itu harganya udah di atas. Ya. Dia beli 3,7. Kemudian tahun berikutnya dia mau jual. Tapi kalau saya jual harganya nggak bisa 3,7, harganya 3,2. Oh, saya jatuh harganya. Saya bilang bapak dari mana dulu? Kalau bapak lihat dari saya di 2,3, karena properti lagi di bawah 2,3,
kemudian ke 3,2, masih naik. Yang salah yang bukan propertinya, yang salah kenapa Bapak beli di harga itu. Nah itu jadi masalah. Iya Pak ya. Timingnya penting. Nah jadi jangan kita dulu, nanti deh nunggu properti bagus. Wah kalau properti bagus itu memang lebih bisa, harganya udah berapa kali terjadi, pasti udah naik harganya. Betul. Ya, jadi itu salah satu momen yang mesti kita cermati gitu. Nah kalau kayak gini gimana? Bapak tunggu aja, hold aja. Kalau Bapak ada butuh uang, silakan jual. Susah kan ngomongnya, kan ada jual aja gitu. Tapi kalau bicara nggak butuh uang, udah simpen aja. Nanti pun koleksi ini akan stabil lagi. Di emas, di mana? Karena kalau itu bukan jangka pendek ya. Kalau itu jangka panjang loh. Yang udah 1-2 tahun baru jual lagi enak enggak. Gitu. Jadi hal-hal itu yang sebenarnya itu menjadi opportunity unik, kan? Oke. Dan harus jeli juga berarti ya. Jadi, nah ini orangnya lagi berusaha ya, jangan tunggu nanti gitu kan. Oke, next. Kalau kita beli properti juga tadi ya, ini menarik juga. Yang tadi kita bicara kebanggaan properti bangga. Properti kita ada needs. Dia butuh di properti, yang mungkin rumah itu kebutuhan. Ketika dia naik kelas, dia butuh, dia wants, dia ingin, dia mau ada yang seperti dibanggakan, dia apartemen. Ya, yang tadi ya. Ketika kita bicara apartemen, mungkin dia nggak hitung-hitungan investasi lagi. Ya, meskipun secara investasi mungkin membutuhkan juga. Tadi kita sebelum kita bicara kita hitungan ya. Ternyata ini luar biasa. Kalau di Medan itu, iya, 9 ya. 10% ya. Itu nilai sewa. Apa di gambaran ya, apartemen di Jakarta aja itu inflasi di 6 sampai bisa 8%. Dulu bisa 10%, udah kayaknya nggak bisa. 6 sampai 7%. Ini tadi kita hitung, ini bisa 10%, 9-10%. Artinya ini dia mau investasi oke, dia mau beli karena dia mau beli, karena dia mau beli karena dia pasif pride ya. Itu bagus kan, duduknya dapat gitu ya. Karena susah dimulai ya. Kalau orang kaya di properti itu semakin mahal, semakin jauh. Dia nggak mau properti karena masalah itu dia udah bicara lagi. Saya belum pernah ada apartemen ada. Saya butuh satu yang betul-betul menjadi kebanggaan saya ketika saya di si apartemen ini. Apa itu? Lokasi tengah kota. Itu salah satu ciri ya. Kalau saya mau betul bangga dengan diri saya bangga keluarga, saya kasih keluarga saya, anak saya akan buatkan sesuatu yang betul-betul menjadi apa ya, satu-satunya lebih gitu ya. Yang tadi juga kan ini hanya momen daily dan satu-satunya di nol dan konsepnya semua blok ya. Ini bukan kata saya aja gitu ya. Jadi silakan pemegang itu ya juga safety juga, posisi juga, kemarin juga dapat posisi. Ternyata iya gitu kan saya wah. Tapi saya ini informasinya ini ya ibu. Jadi yang pembeli bapak dan ibu yang di Jakarta ada hubungan emosional dengan Medan. Ini kan salah satu entry point. Oh ya ada yang di Medan yang kita butuhin invest di sana. Ya, oke. Nah itu jadi ya. Jadi kita nggak bisa kalau kita bicara properti buang Jakarta itu lebih ke investasi kebanggaan. Susah tuh, ya. Tapi itu perlu, itu manusiawi ya, manusiawi loh. Siapa sih yang mau beli properti jadi kebanggaan dia dan keluarganya? Itu menjadi satu poin dan nggak ada di yang lain. Dan kalau tadi kita bahas tentang super blok dari ini luar biasa ya Pak. Iya. Karena nggak cuma jadi kebanggaan untuk ownernya aja, tapi bahkan juga untuk warga Medan sendiri. Iya dong. Saya kan bapak mau bilang gini ya. Di mana pada model ini? Oh iya, di sini bagus ya. Bangga katanya. Misalnya bapak di mana pada di apartemen X? Di mana ya? Jadi betul. Kesannya kan ini. Ya lah. Jadi itu butuh kebanggaan juga dan ini Agung Podomoro ini udah main di 53 tahun lebih tua dari saya sebetulnya. Ini udah berpengalaman kan artinya ya. Oke, next. Kita jelaskan isu-isunya apa ke depan ya. Jadi meskipun ada peluang potensi memang kita lihat sebutkan seperti apa ya. Yang pertama mungkin saya sebutkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi itu juga bagus. Yang tadi saya bilang GDP kita masih naik, inflasi online sudah naik, kita masih stabil ya. This is global. Ya betul. Ada invasi Rusia ke Ukraina. Ya, kemudian ada krisis China juga sama Taiwan. Kemudian ada krisis China bank ras. Gitu, ya. Jadi belum tentang ada yang masalah COVID di China.
Tapi menurut saya dari 2 kali 3 kali siklus di Indonesia, krisis global itu bukan saya bilang nggak ada dampaknya, dampaknya ada. Tapi yang sangat kuat itu sebenarnya bagaimana dari beli lokal Indonesia untuk beli komoditas. Jadi gimana? Yang tadi saya bilang, ya Agung Podomoro juga nih, waktu itu di salah satu baik Agung Podomoro, saya sebutnya yang pertama kali Agung Podomoro juga, Bima Lahir, cerita ya, padahal itu dulu ya, jualan 10-15 miliar itu susah. Ketika pandemi, malah ada yang beli 15 miliar. Nah ini kan lucu ya, anomali gitu loh. Makanya masih ada nggak ada yang beli. Akhirnya kenapa? Krisis global boleh aja kita lihat dampaknya ada, tapi kita lihat masyarakat lokalnya ini lokal masih ada kan? Dan ada, ya. Karena invasi itu komunitas naik, yang komunitas, ya. Gandum termasuk gandum, ya, karena gandum itu kalau nggak salah 1% gandum yang akan Timur Tengah itu dari Rusia. Ketika ada masalah di sana, naik semua gandum. Nah, itu terkait juga dengan harga komunitas masuk batu bara. Batu bara nanti ini memasuki musim dingin di sana. Kebutuhan batu bara meningkat. Teman-teman saya dulunya mulai dulu sebelum pandemi itu nambang agak slow, saya naik lagi ya. Ya, udah mulai nambang lagi, batu bara lagi naik lagi sejak tahun 2021. Ya. Dan sebetulnya Bapak dan Ibu harus tahu juga menggerakkan siklus harga komoditas itu biasa seiring dengan properti. 2 tahun biasanya setelah harga komoditas naik, properti turun, gitu ya. 2021, 2022, di akhir 2000 sampai 2023. Jadi sebetulnya Bapak dan Ibu ini kalau mau masih best price ya, ini selama 6 bulan itu. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari lah ya. Artinya ini harganya mungkin bisa sampai terus naik ke 2022. Nanti aja tunggu 2022 kita apa-apa juga, gitu kan. Tapi kalau konten yang bagus, ambil di bottom yang di bawah. Memang kemudian kenapa saya bilang naik ke 2023 ini masuk tahun politik? Karena udah semua pasti ya. Tahun politik agak senang. Jatuh nggak akan jatuh. Dia akan melambat, iya, tapi tidak akan jatuh. Ya, jangan dinanti nanti udah pemilu ya, udah beli harganya masih segitu ya, udah pemilu selesai mau beli, memang pasti naikin harga ya, pasti nanti bukan semata-mata mau naikin harga, tapi kalau langsung masuk telat gitu ya. Jadi apapun itu di properti, yang penting Bapak dan Ibu punya uang beli. Ngomong ya musik-musik bawah yang paling bagus wah ya. Jadi itulah sebenarnya gambaran-gambaran kita harus jeli lah. Nah, ini terkait di Medan ya, saya ada beberapa data di Medan. Next slide. Jadi sebenarnya gini, tadi yang Ibu ini sampaikan juga, Medan ini kan kota ketiga ya, tidak terbesar di Indonesia. Secara lokasi itu strategis, dia dekat dengan Singapura, Malaysia, Thailand. Kalau untuk perdagangan Indonesia mau komunitas segala macam itu sangat strategis. Jakarta itu dengan mudah. Dari Jakarta dia lebih dia pasti kalau yang sektor komunitas yang khususnya ini lagi naik-naik ini banyak sepertinya sih ya, harusnya itu yang pengusaha komunitas dia akan memerlukan office di sana ya, dia beli office, dia tinggal di apartemen. Apakah apartemennya dia beli perusahaannya untuk CEO-nya itu satu peluang menurut saya kan. Dan satu lagi, perusahaan itu butuh prestis kan, siapa sih yang beli di mana dah? Di Podomoro di Medan ya. Oke, next. Kenapa saya bilang komunitas menjadi penting? Next, Medan itu dikelilingi oleh bukan komunitas itu ya. Ini sampai data dari Badan Pusat Statistik. Jadi ini ekonomi luar biasa loh. Rata-rata nih Pak, yang Bapak tunjukin poin-poin, ada pemakan siana, asuransi Malun, Sedang dan lain-lain, itu adalah pembeli Podomoro di Medan juga, captive marketnya. Jadi pengusaha-pengusaha itu siap-siap kaya nih. Biasanya ya, kalau pengusaha-pengusaha itu kaya, dia ngatur properti. Dia pengusaha properti, dia atau dia ngatur ngomongin apa, dia nggak ngerti. Tapi ketika punya uang, ujung-ujungnya siapapun itu sebetulnya akan beli properti. Terus ya dia nggak emas segala macam. Tapi tadi ujung-ujungnya kalau manusia itu ini ilmu manusia. Manusia itu kalau udah sampai aktualisasi diri di atas,
dia nggak ada lagi kan, dia mau ini beli buat saya dan buat keluarga dan bangga itu aja. Dan itu manusiawi loh, ya. Karena itu ujung-ujungnya dia beli properti, gitu ya. Nanti. Dan kalau kita lihat juga ya, itu next, kenapa Medan? Cuma potongan luas. Medan itu pusatnya apalagi 13%, ya next 13% dulu Sumatera Utara dari sana, ya. Dan di PDRP-nya ekonomi 26%, ya. 20 apa sih? 26 lah. Itu bisnisnya itu ada di Medan, ya. Kita bicara propertinya itu dari rumah 123.com, pertumbuhan harga di Medan itu tertinggi secara Indonesia, ya, 11,2% per Juni 2022. Jadi sebenarnya ini saya di sini bukan saya mewakili perubahan di Medan, gitu. Tapi ini ada satu informasi yang saya harus sampaikan, karena Medan investasi itu tidak Jakarta, ini tidak Surabaya. Medan itu kota ketiga, ya. Dan di sana ada properti bagus, harusnya menjadi koleksi. Nah, kalau udah orang kayak itu koleksi, makanya dia beli atau beli koleksi dia. Oh, betul, ini koleksinya tuh beda ya, koleksi emas itu juga beda. Saya ada koleksi, saya ada anak 3, minimal itu saya ada properti 3. Saya cuma nambah lagi kerjaan anak itu ya, sama propertinya 2, jadi 6 dengan satu anak 2. Memang kayak gitu gitu. Dan ini harus jadi tren ya Pak? Jadi tren, jadi ya, kita bicara sangat boleh, tapi saya bilang tadi ya, yang paling penting dalam komunikasi itu propertinya. Kita deposito kita emas itu naik harganya, ya. Kita deposito 1 miliar, 1 miliar tidak naik, kita dapat bunga. Kalau emas agak emasnya naik, properti bisa dapat 2 ini. Kita beli properti 2 miliar, 2 miliar pokok yang kita nanti naik, ya. Ini mah tadi bisa jangan inflasi, bisa 50% lebih gitu kan. Kemudian kalau kita sewakan, Ya tadi yang saya sampaikan tadi. nah, kalau 9% kita sewakan 9% ada properti kita naik 29% minimal properti akan naik. Soalnya kerja mana gitu kan. Jadi kalau ada bapak dan ibu sini ada yang properti sih enggak ya, coba deh rasakan dulu nikmatnya beli properti seperti apa. Coba satu dulu, masih tadi nambah gitu ya. Betul, enak ya. Betul. Saya tuh beli properti dulu ya. Saya beli properti pertama kali, saya salah lokasi. Dijualnya bukan kebutuhan uang. Harganya saya hitung itu masih naik 13%. Itu yang tadi Itu ya. yang mau bantu bukan cuma 5 tahun lagi, yang mau bantu. Ya, jadi kembali lagi kalau kita bicara properti, nah ini nih, ya. Jadi sebetulnya ada satu waktu yang sedikit gak bagus buat ini, ya. Dia ambil peta sebagai properti, lihat ya. Nanti, kalau gitu kan, itu waktu yang gak bagus, ya. Yang punya gak cocok buat properti. Kalau misalkan kita berpikir kapan aja kita di properti nggak masalah, ya. Yang penting kita tahu waktunya kita seperti apa dan tahu momennya kapan menjual atau kapan menahan atau kapan membeli. Yang penting itu sih membelinya kapan. Jadi jangan sampai salah. Tadi kembali lagi saya bilang 90% orang milioner kemudian itu kayaknya dari properti. Dan kita mau menjadi bagian dari properti. Ayo, sama-sama ya. Kasih ya. Tadi jadi makanya ya, dengan punya Harus tuh. Jadi kalau kita ngomong properti ya, tanah dijemur nanti kita tidur nanti balik lagi. Ya, jadi tanah itu kan nilainya ada ya. Betul. Ya, jadi kalau bahasa Inggrisnya ya dijemur aja kita tidur naik terus kok. Ya, apalagi itu yang udah berupa konsep kawasan. Ya, blok yang udah lengkap ya seperti kudu ngurus di Medan ini. Ya udah, ada uang, udah invest properti nanti bisa ditempatin maupun disewakan gitu ya. betul sekali. Dan ini benar-benar tidur nyenyak, uangnya ada terus Iya. tambah terus nilainya ya Bu ya. Ya menarik tadi Pak Ali sampaikan ya tadi yang komponen-komponen memang kalau instrumen yang tepat aman ya kalau dibandingin ya saham ya, kalau saham kita kan nggak pakar ya nggak di sahamnya, kalau lagi tinggi ya kita bisa senyum tidurnya senyum, kalau lagi jeblok tidak bisa tidur kitanya ya. Nah kalau properti ya tentunya kita lihat nama besar ya, daripada developer juga itu penting. Jadi kalau memang satu dilihat ya mungkin nama besar
benar, ya kan, kedua konsepnya juga, lokasinya juga. Nah kalau itu udah beberapa kriteria kita udah lihat, ya udah nggak usah ragu lagi gitu ya. Kondisi sekarang apalagi Pak Ali banyak bank yang memfasilitasi untuk KPA, ya bisa hingga DP 0%, bayangin loh, tidak pernah dalam sejarah properti ya. Jadi Pak Ali bisa ceritakan kalau dulu kita mau KPA aja Pak, minimal DP itu 20-30 ya. Jadi sebenarnya itu bisa dikatakan momen terbaik juga untuk bisa membeli properti ya, karena itu ya kemudahan yang diberikan. Betul. Jadi gini, sebetulnya kan semenjak tahun 2020 ini tren suku bunga itu ada bahkan terjadi semacam sejarah di Indonesia ya. Ini jangan hilang momennya ya. Ada misalkan yang bisa DP 0 ya, kemudian suku bunga rendah. Ini karena di awal tahun bahkan di akhir tahun ini akan naik ya. Jadi saya bukan nakut-nakutin, tapi memang siklusnya seperti itu. Jadi momen suku bunga rendah itu mungkin sampai akhir tahun lagi aja. Jadi memang saat ini berarti yang message yang disampaikan Pak Ali ini jangan terlambat. It's time to buy. Sekarang udah bulan Agustus ya, tanggal 21. Nah ini jangan sampai mendekati akhir-akhir baru decide gitu ya. Nah mumpung suku bunga bank itu masih bagus ya. Memang ada beberapa informasi juga yang kami dapatkan dari perbankan ya, khususnya memang kita ada kerjasama beberapa bank ya di Kudu City di Medan. Mereka juga menyampaikan hal demikian. Ya Bu, ini kondisi bunga ini saat ini begini ya, udah dihimbau dulu. Sepertinya akan cenderung ini, cuma belum di-mention berapa persennya. Itu betul sekali. Jadi kalau memang saat ini mau, ya udah cepet-cepet kalau dengan DP 0% ataupun memang kalau ada dana, saya nggak mau 0% deh, saya mau ada DP 10% deh, gedein gitu di depan kan, supaya cicilannya ringan, boleh-boleh aja. Nah itu cepet-cepet akad, karena supaya kunci suku bunganya. Ya, itu penting, harus cepat-cepat akad gitu. Jadi kunci bunganya supaya pas waktu timing dari bank itu mau naikin, itu kita tidak terikut yang periode yang naik suku bunganya gitu Pak. Baik, jadi itu emang harus juga menjadi pertimbangan tuh ya Pak ya? Oh, jadi kalau saat ini ya saat yang sangat ya. Dan bahkan juga ya Pak Ali ya, ada menarik sekali ya dari yang di luar kota juga, khususnya ya daerah sekitar Sumatera. Bahkan yang beli cash itu Pak Ali tinggi sekali. Sampai ada yang bawa tunai, taruh di dalam kotak Indomie, ya kan, kotak Indomie, bawa ya. Kita sih welcome aja ya, selama itu uang tunai, benar ya. Dan itu kan namanya dari bisnis ya, dia kan namanya orang dagang Pak. Satunya juga. Namanya orang dagang Pak. Jadi kalau ditanya, dia repot mau ke bank Pak. Jadi maunya, udah Bu, kalau saya kasih tunai boleh aja. Kan nggak boleh, kita bilang nggak boleh ya. Itu orang kan duit tunai. Ya tapi sabar sedikit ya Pak untuk nunggunya kan. Kan itu kasir. Ya, kasirnya kan nanti hitung kan. Nah nilai itu nggak tahu-tahu Pak Ali. Beli kondominium itu senilai bisa 5 M ke atas. Cash ya. Belakangan itu jadi menarik sekali ya. Memang kondisi walaupun dibilang ya pandemi apa, tapi uang tunai sebenarnya banyak. Bingung mau taruh di mana gitu ya. Jadi mereka kalau udah lihat ya, apalagi produk daripada Kudu City Medan udah siap ya, bisa dilihat fasilitasnya, bisa dilihat unitnya ya, terus makin yakin. Nah dia lihat, dia langsung bisa, oke deh saya mau cash berapa. Nah cash tentunya kita memberikan ada harga khusus ya Pak Ali ya. Nah udah mau hari ini udah bicara, tadi dia bayi TV, besok dia langsung datang bawa uang tunai Pak, dia nggak mau terbang ya, udahlah kita fasilitasi. Uang tunai ya biasanya dia taruh dalam kotak, hitung ya nggak apa-apa, kita sih oke aja, harus sabar menunggu aja sambil minum kopi susu, kue segala macem. Nah udah dihitung genap dari kasih udah oke, ya udah gitu Pak. Sebetulnya kalau saya dapat saya kasih 5 miliar, 5 miliar itu saya bisa beli 5 motor. Nah Kalau di KPR kan? di KPR kan betul. Saya 5 miliar, saya beli 5 properti, yang ini saya DP 1 miliar, untuk Dapat 5, nah sisanya nanti lanjut cicil ya Pak ya. Cicil ya, tapi nanti bunganya tadi yang bilang Tidak tuh, di luar betul. bunganya masih rendah. Benar. Makanya sekarang tren juga udah biasa ya, apalagi yang membeli produk Kudu City di Medan boleh dibilang 50% ya Pak ya. Yang di bulan lalu ya, 50% aja pembelian katakanlah membayar cash. Nah, cash itu hitung 1 sampai 7 hari. Ada juga yang tadi yang bawa tunai, ya. Ada juga yang dia mau ke bank, dia bayar via bank. Tapi beberapa kali transfer ya, bank ini sekian, ini banyak bank, dan bank ini nanti datanya sekian. Jadi kita terima itu full, ya. Jadi ada dari beberapa dari banknya itu seperti gitu. Jadi kita juga secara developer
ibunya juga senang ya. Jadi hari ini mereka mau buy cash, ya dapat harga Dan segitu. saya yakin sampai akhir tahun Bu, di akhir tahun mungkin banyak yang bakal kembali. Buy cash, betul Pasti, sekali. Amin masih likuiditas ya. naik. Iya pasti. Karena ganti napaknya kita kan dari ya, kemudian biasanya kita ada kebun segala macam, bukan kadang-kadang ya, Betul. juga itu akan aja ke sana ya. Baik, dan ini menyambung Pak untuk berikutnya nih ya, sebagai pengamat Pak Ali, ini bagaimana menurut Bapak daya serap pasar terhadap produk apartemen di wilayah Medan? Tadi kita udah lihat datanya ya Bu ya. Ya. Bagaimana Pak? Tadi sudah yang dia disampaikan itu luar biasa ya. Jadi gini, satu kota ya sebetulnya satu kota itu dia akan berkonsentrasi. Semakin lama harga di pusat kota itu semakin tinggi. Siapa yang proyek pertama di sana apartemen, mungkin dia desanya luar biasa. Nah tadi ya, satu kota itu pasti ada orang kayanya, Ya. gitu ya. Orang kaya itu butuh tempat buat aktualisasi diri. Tapi ketika dibilang satu dulu ada pada model di Medan, ini nggak ada nih kan. Saya mau punya uang tapi nggak ada, nggak ada propertinya. Ketika ada, semua kan terserah ke sini. Ada Pak yang lain-lain, oke, kita sehat, ada track lain, itu silakan. Tapi kalau saya lihat, ini serius banget kalau saya lihat dia Bu, ini pasti berpengaruh. Ya. Satu-satunya di pusat kota betul tadi Desi ya, dan itu nggak ada tanah lagi betul. Ya. Nggak ada tanah yang akan ada yang similar dengan ini enggak. Konsepnya ya. Jadi kalau kita bicara dari sekarang, kalau bicara yang apartemen single building ya, satu apartemen dibandingkan dengan super blok, nilainya pasti orang akan pindah ke yang super blok. Itu udah pasti kok. Ya, itu logiknya kayak gitu lah. Ya. Dan tadi kita diskusi juga ternyata nggak hanya dari Medan, ya, karena ada dari Jakarta bahkan Papua. Nah itu biasanya pola-pola kalau properti yang diminati yang mewah itu seperti itu, ya. Karena di Medan dan dua kota lain itu seperti itu, bahkan dari Indonesia apa yang kayak itu yang perempuan di situ. Karena dia percaya siapa ya aku ke rumah itu, karena sejak pandemi ya pengembang-pengembang besar yang punya nama besar yang punya track record bagus itu disuruh konsumen ya dia nggak mau properti apalagi itu udah jadi dia percaya dia nggak mau ketika dia beli uang dari sana nggak jadi itu udah jadi artinya ada satu nilai oh aman. Baik, berarti ini sudah bisa dikatakan bahwa model-model seperti dari Medan ini memang sudah berkontribusi untuk bisa mendukung kebangkitan dari sektor properti ini ya, Pak dan juga Bu Yanti ya. Karena kita sudah lihat bahwa di sana memang kembali bergerak lagi untuk minat dari membeli properti, berinvestasi di properti. Bagus tentunya. Ini tunggu saya sih kalau mungkin kan ini sektor komoditas ini ya. Kalau masuk global kita bicara ada flow segala macam itu bisa tuh tertolong dengan komunitas kita bagus, batu bara kita bagus, tingkat kita bagus. Dan momennya itu berkembang. Saya nggak menyamak tapi ini tingkat trennya itu di akhir 2022 ini itu akan tinggi-tinggi. Tinggi ya Pak ya. Ya, artinya momen orang beli masih deh, coba kita lagi tahun depan kita kembali tuh Ya, kita bahas. boleh. Jadi masih ini kayak kelapa sawit, batu bara, ya. Yang bayarnya cash ya Pak ya. Bayarnya Itu dia. Jadi kasirnya yang nanti repot itu ya benar-benar. Baik, ini menarik ya Bu ya, dan mungkin karena ini kita terbatas waktu juga Bu, padahal ini lagi enak-enaknya kita ngobrol ya, pembahasannya yang benar-benar menarik sekali. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir untuk Bu Yanti dan juga Pak Ali di sini. Mungkin kalau untuk Bu Yanti bisa dijelaskan dari sisi produknya ya Bu ya, tentang bagaimana kelebihan Hunian yang terintegrasi dengan kawasan bisnis dalam meningkatkan nilai investasinya nih, nilai investasi dari propertinya Bu. Ya satu kata ya it's time to buy ya, dengan Tower Victory kami yang kami buka ya, yaitu tower terakhir kami ya di kawasan Ponorogo City Medan, dan kami masih menawarkan harga yang masih relatif murah ya, yang bisa dijangkau ya. Tentunya juga banyak opsi cara pembayaran, bisa dengan bertahap maupun dengan via bank. Kalau mau bayar cash juga kita memberikan harga spesial diskon ya. Nah itu nanti kita tahan dulu ya Bu, Ya. untuk promonya. Ya, dan Udah nggak sabar kita sebenarnya, tapi kita tahan dulu untuk promonya. Nah, dan untuk pembelian yang Tower Victory, Mbak Mima, kita bisa lihat nanti ada undian Mercy ya. Ini bisa ditanyakan ada undian Mercy. Wow. Ya,
70 boleh ditayangin mungkin. Nah itu ada nanti undiannya Mercy, ada logam mulia 100 gram, ada 2 keping dan satu jam tangan Omega. Ini belinya tadi di yang untuk Tower Victory ya. Jadi kriterianya gampang. Mau kesempatan besar untuk dapat undian Mercy, belilah 3 kamar, 3 kupon undian. Kalau 2 bedroom berarti 2 kupon undian. Kalau 1 bedroom, bukan ya. unit aja ya. Ya, jadi 1 bedroom 1 kupon undian ya. Kalau studio juga 1 kupon undian ya. Jadi kesempatan besar kalau misalnya dia mau dapat chance untuk yang Mercy itu, yaitu ya beli yang 3 bedroom ya. Jadi memang banyak sekali kemudahan yang kami tawarkan yang agak surprise juga, yaitu grand prize-nya Mercy tadi itu. Baik, itu kalau dari sisi produknya. Nah, berikutnya kembali ke Pak Ali nih Pak. Bagaimana kelebihan hunian yang terintegrasi dengan kawasan bisnis dalam meningkatkan nilai investasi properti kalau dari sektor industri Pak? Oh iya, itu pasti, itu pasti. Jadi gini, kenapa sih apartemen yang single standalone itu dia lebih nilainya lebih rendah dibanding sektor ya? Karena tadi kalau masalah kemudahan dan akses, dia kalau hanya apartemen dia ke bawah nggak ada apa-apa. Kemudian dia mau mall yang segala lagi, itu dia lagi, waktu lagi gitu kan, itu nilainya ya pasti nanti. Dibandingin yang super blok ya Pak ya? Betul, kalau super blok itu kemana-mana dalam jangkauan waktu tersebut, jangkauan dia jalan gitu ya, jalan, kemudian juga ada office tower gitu ya, dan sebetulnya tadi sebetulnya yang bangun super blok itu nggak gampang loh ya. Hanya pengembang yang udah berpengalaman, yang punya nama besar, dia bisa bangun super blok ya, karena di kan Bogor pun ada di apa itu pengalaman dan itu bagus gitu ya, itu di modeling sana. Dan akhirnya dengan pengalaman ini tidak semata-mata konsep super blok aja ya. Pengembang itu bisa yang punya uang bisa bangun, tapi nama besar, pengalaman, dan itu yang menjadikan suatu properti itu semakin berkembang. Ketika ada properti itu jangan disia-siakan gitu. Nah, benar. Dan ini waktu yang sangat tepat sekali ya Bu ya untuk langsung decide sekarang juga, apalagi ada promo nih Bu. Kembali mungkin boleh di highlight Bu untuk promonya. Jadi selama festival dari investasi properti ini apa aja yang ditawarkan, apa aja yang dihadirkan Bu? Jadi untuk yang Victory Tower kami tawarkan tentunya masih harga perdana ya tadi ya. Cicilan opsi bisa dipilih dari ya bertahap, KPA ataupun cash ya. Tapi customer kalau dari Jakarta ya, asal Jakarta KTP-nya yang melakukan booking fee ya di lokasi pameran Senayan City, booking fee-nya hanya 10 juta. Nah, itu untuk KTP Jakarta. Ya, KTP Jakarta 10 juta dan kita akan memberikan tiket untuk lihat langsung ke kota Medannya. Tiket pulang perginya. Pulang pergi bisa diajak tadi makan durian ya Bu. Jadi don't worry ya, karena barangnya juga udah siap ya. Jadi ya tinggal lihat ya kebutuhannya mau yang 1 bedroom, 2 bedroom atau 3 bedroom ya kan. Nah itu tinggal putusin aja, booking aja dulu, tapi nggak apa-apa nanti bisa langsung lihat lokasi. Kita memberikan tiket pulang pergi untuk 1 orang ya. Untuk 1 orang Ya itu buat kemudahan lah ya. Jadi jangan sampai loh ini suruh bayar booking fee dia nggak ada bayangan ya. Nah sebenarnya kalau don't worry ya, kalau properti itu dan tadi di tayangan di LED ini udah jelas sekali semuanya. Itu adalah foto real di lapangan dan bisa cross check juga sama teman-teman atau saudara yang di Medan. Pasti orang udah tahu Podomoro City di Medan, Deli Pangkong. Jadi orang udah familiar gitu. Baik, jadi itu dia ya yang perlu di highlight ya, Betul. bahwa ini hanya diberikan selama event ini berlangsung. Penawaran yang sangat spesial sekali khususnya bagi Anda yang memiliki KTP Jakarta tadi ya. Betul, yang dari luar kota Medan ya. Betul, dan tentunya juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah utama itu grand prize ada salah satunya adalah Mercedes-Benz. Benz ya, kita kasih ya. Baik, ini adalah tower terakhir ya, yang terbaik ya. Ini kesempatan yang sangat baik juga ya yang kami tawarkan. Baik, jadi jangan tunda lagi ya, seperti Pak Ali bilang tadi, ya nggak ada salah ya kalau harus beli property ya bisa itu baik. Jangan tunggu beli ya. Back time-nya itu ya later. Kalau kita nggak beli itu ya nggak jadi beli ya. Jadi kita harus putusin ya saya mau beli. Udah
udah pilihnya saya gitu ya. Jadi kalau kita tunggu-tunggu ataupun kadang ada mau beli nanya-nanya temen. Nah biasanya temen itu yang nggak beli yang suka komporin enggak. Ya ini bener, ini pengalaman ya Pak Ali ya, kita cerita sedikit ini ya. Jadi kalau customer sering kan ini Pak, kita pilih-pilih satu keluarga pesan gitu ya. Nanti terakhir dia kalau misalnya ngobrol sama temennya kan, ngobrol gitu kan, kamu gimana Pak? Padahal dia mau beli gitu ya. Nanti temennya bilang, jangan kamu beli dulu lah gini. Terus dia sampaikan, kemudian customer baik, sampaikan. Lalu saya bukan kayak gini, Pak. Bapak tanya sama temennya pasti kalau Bapak belum beli properti. Iya belum beli, ya jangan percaya teman Bapak. Percaya aja kata hati Bapak sendiri. Kalau memang kita pusing itu uang kita, ya satu keluarga dasar ngapain dengerin teman-teman ya Indonesia yang nggak ngerti. Tapi Bu, decision yang paling penting itu decision istri. Ya, decision istri betul sekali ya. Betul. Istri sudah oke, anak sudah oke, dia nanya tetangga pula. Nggak usah, nggak ya. usah nanya. Nah, Jadi emang harus keyakinan hati sama ini Bu ya juga penting. Berarti kita harus tanyanya sama yang udah punya properti itu. betul, Ya kan? betul sekali. Nah ini nyambung nih Bu. Ya. Kebetulan seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa hari ini spesial banget kita juga menghadirkan seorang public figure yang pasti kita juga udah kangen banget sama suara merdunya. Ya. Beliau ini sudah bisa ternyata sudah juga menjadi salah satu owner ya, jadi pemilik dari unit di mana ini salah satu proyek di Podomoro, Agung Podomoro ini. Iya, betul. Jadi langsung aja kita undang ya, nanti kita tanya gimana ya beliau testimoninya justru harusnya yang seperti ini nih Iya. Bu ya. Kalau mau tanya tuh tanyanya sama yang ini. Iya, tanya ya sudah beli, Betul. yang udah pernah merasakan ya lifestyle di tinggal di apartemen. Betul sekali. Kita berikan aplaus tepuk yang paling meriah untuk Koko Delon. Hai, selamat sore Koko Delon. Mungkin boleh sambil duduk. Sapa dulu mungkin boleh Koko Delon. Halo semua, dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Di Iya. kembali koleksi kita. Koko Delon nggak apa-apa ya. Ini memang biasa disapanya Koko Delon biar makin Iya, akrab, biar boleh. enak, ya. Dan ini senang banget kita bisa kehadiran Delon di sini ya, Bu Yanti, Pak Ali ya. Tadi kita baru aja bahas, kadang ada orang yang udah yakin mau beli properti tapi salah tanya, malah tanyanya sama yang belum punya properti, akhirnya dikomporin untuk nggak beli properti. Nah kan, kalau Pak Delon ini sebagai seorang yang juga sudah menjadi bagian dari keluarga Agung Podomoro karena sudah memiliki salah satu, Banyak. bahkan nggak cuma satu ya. Ya, dia memang ngikutin semua produk Agung Podomoro. Luar biasa, Jadi yang ya. penting mungkin nanti dia bisa sharing. Boleh dong. Pernah tinggal di apartemen juga, salah satu punya Agung Podomoro ya. Iya, itu kita penasaran banget dari Yanti ya. Kita harus dengar dari Koko Delon ya. Silakan nih, Pak Delon boleh ceritakan mengenai pengalamannya tinggal di apartemen Agung Podomoro. Pertama, harganya terjangkau, tidak terlalu mahal, tapi mewah dan elegan. Itu yang pasti. Terus fasilitas lengkap, ada tempat gym, ada tempat pool, renang ya. Ada juga security aman banget, 24 hour, kalau bisa 48 jam. Kalau dalam sehari ada 48 ya. Terus parkirnya biasa kalau misalkan di apartemen perumahan yang lain, perumahan apartemen yang lain, tahu udah nggak memperhitungkan parkir ya. Tapi ini parkir enak, jadi mewah enak. Terus lega gitu loh. Nah ini juga salah satu yang perlu jadi pertimbangan tuh ya Bu, hasil Pertimbangan banget. untuk parkir. Nah jadi pastinya nyaman banget nih ya Pak Delon ya, dan pasti mau nambah terus ya kalau udah ngerasain nyamannya tinggal di apartemen. Ini Makanya. meyakinkan kan Meyakinkan. yang lain ya, saudara, teman-teman juga untuk bisa tinggal di apartemen gitu. Tadi udah pilih-pilih unit, mau berapa bedroom ya. Nah, udah pilih tadi. Soalnya kalau misalkan mau apartemen, mau rumah, mau ruko apa dan sebagainya, kalau kita beli, percaya deh itu akan naik, langsung naik, gitu ya. Ya, masih. Ya. Pasti naik. Iya. Apalagi hari itu ada promo, ada mas-masan lagi kan? Kalau Ada tadi. Hari ya, Seperti biasa, kan? Iya, seperti biasa. cashback atau apa gitu. Iya, iya. Pokoknya Biasa. promonya tuh ada banyak banget nih. Banget. Jadi kalau mungkin kalau mau tambah lagi propertinya, ini juga waktu terbaik nih ya. Boleh. Nah,
Delon sering ke Medan ya, sering ke Medan ya. Delon pernah Iya. masuk ke mall juga ya. Delon. Iya. Jadi udah Udah ke Medan, udah tahu pernah mengisi acara juga di salah satu mall kami di Medan ya, itu jadi mall. boleh diceritain dong, Pak Delon, untuk mallnya sendiri seperti apa? Dia di Medan Ya, ya? Mallnya nggak kalah sama Sensil, itu gede, terus mewah juga loh. Ya. Iya. Dan memang waktu aku nyanyi itu masih sepi. Nah mungkin ini udah 2 tahun 3 tahun aku nggak kesana lagi Bu ya. Iya, pandemi ya. Pandemi itu mungkin lebih ramai lagi. Rame sekarang. Sekarang ramai. Jadi dari anak-anak sampai yang dewasa banget tuh ada semua. tapi waktu itu berarti belum sempat ke Victoria Tower dong, Bu? Ya, belum sempat kan, karena baru kan. Nah, nanti berarti harus ada agenda lagi nih, Pak Delon, untuk bisa kunjungi Victoria Tower ya. Sikat ya. Nah, dengan berbagai fasilitas, kemudian juga ya itu dia dari manfaat yang dirasakan dan tinggal di apartemen. Apa nih yang ingin Pak Delon sampaikan untuk pengembang Agung Podomoro? Terus terus berkarya lagi dan inovasi yang lebih masa kini gitu. Ini kan udah masa kini, terus lebih masa kini, mungkin ada mall lagi baru lagi gitu ya. Terus ada lagi perumahan baru yang benar-benar masa kini banget deh, anak muda banget. Perumahan, ruko, apartemen yang diciptakan oleh Agung Podomoro ini lebih ya Indonesia tapi masa kini banget, tapi nggak terlalu mahal gitu kan, karena kan kita menjangkau ini semua kan terjangkau dia. Setuju. Nah, ada satu hal ya, mungkin nih sebagai seseorang yang udah tinggal di apartemen Agung Podomoro, kalau boleh misalnya ditanya nih sama Bu Yanti, Pak Delon mau fasilitas apa yang mungkin belum ada tapi kepingin banget ada di apartemennya Pak Delon? Apa fasilitasnya yang belum? Kemarin di detik udah ada liftnya langsung ya. Lift ya, Private lift. Mungkin kalau bisa kalau kanan kecil kali. Kolam renang kecil di dalam unitnya. Private poolnya yang kecil ya, kursi ya, pusat gitu-gitu. Ya. Oke, jadi itu. Mungkin kali Bu ya. Ya. Mungkin kan gitu. Bisa, unitnya harus lebih besar. Lebih besar. Ya, Ya, kan? siapa tahu ya dari obrolan ini mungkin bisa jadi pertimbangan Ya. nanti ya Bu Yanti untuk proyek berikutnya. Ya. Asalkan Pak Delon nanti beli 1 unit, 2 unit, 3 unit ya. Beres. Siap ya Kak Delon. Ya. Baiklah, itu seru banget ya, dan pasti kita harapkan semua yang ada di sini Bu mengambil kesempatan terbaiknya hari ini, karena itu tadi sudah disampaikan promo yang diberikan ini luar biasa ya. Diberikan juga kemudahan untuk Bapak Ibu segera memiliki unit, segera memiliki properti di Podomoro City Deli Medan. Dan tidak hanya itu ya, tadi sudah disampaikan di Podomoro, hadiah utamanya ada salah satunya adalah Mercy. Wow. Silakan ya nanti untuk informasi lebih detailnya tanyakan ke tim kami di sini. Dan terakhir mungkin untuk menutup sesi kita di sini, Kuis ya, berhadiah ya. kita berikan juga apresiasi untuk para pengunjung yang sudah setia mengikuti acara kita, talk show kita ini Bu. Jadi ada 4 pertanyaan, mungkin nanti boleh dari Pak Ali juga dan juga Kodelan, aku akan kasih contekan pertanyaan nih ya, kalau dibantu dibacakan. Baik, siap-siap di sini Bapak Ibu untuk Anda yang mungkin ingin berkesempatan mendapatkan hadiah. Di hadiahnya ini ada shopping voucher totalnya senilai 2 juta rupiah. Kita akan bagikan untuk 4 orang. Royal banget. Bukan lagi. Jadi Luar biasa. silakan mungkin yang pertama untuk Ibu bisa dibacakan pertanyaan yang pertama Bu. Yang pertama, apa nama tower terbaru dari Podomoro City Deli Medan? Gampang nih kalau Boleh saya dibantu mic-nya, ini ada nama tower Boleh nggak? dari Podomoro City Deli Medan. Oke, ada yang sudah angkat tangan, boleh dibantu mic-nya, ada di sebelah sini, ada mic-nya. Yang baju hitam, ya, mic-nya Pak. Oke. Aku samperin nih. Wow, istimewa sekali loh sama Kode, aku langsung. Ya. Wah, indah sekali hari kamu ya. Namanya apa? Victoria Tower. Victory Tower, ya betul sekali. Betul sekali. Kita kenalan dulu, modelan namanya. Apa modelan boleh ditanya namanya modelan? Joseph. Novi. Selamat Ibu Novi.
Iya, Ibu Novi untuk mendapatkan hadiah. Ini tenang, hadiahnya ada di belakang. Silakan boleh. Wah, kehormatan dari Luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Novi. Baik ya. Berikutnya boleh siap-siap yang lain. Pak Dewan mau tetap di situ. Aku yang gini aja deh. Iya, aku luar biasa. Terima kasih ya. Kedua pertanyaan buat Pak Ali ya. Pak Ali sama Ibu Yanti lagi. Boleh. Silakan Pak Ali untuk pertanyaan yang kedua. Siap-siap ya pertanyaannya. Pertanyaannya, sampai kapan Festival Investasi Properti oleh Agung Podomoro Land ini diadakan? Gampang, Di paling depan Ibu ya. Oke. Sampai kapan? Sampai kapan? 28 Agustus. 28 Agustus. Wow. Jamnya? Jamnya maunya sih lama-lama dikit. Ya, biar nanti Sampai tutup mall. ya, biar lama dikit sampai tutup mall atau biar banyak promonya. Ya, biar promonya. banyak Betul. Ibu promo. siapa dengan Bu? Buset. Welvi. Ibu Welvi. Ya, selamat Bu Welvi. Ada hadiahnya. Iya, Ibu Welvi. langsung. Wah, Wow. happy banget diserahin sama modelon langsung hadiahnya luar biasa ya. Baik, berikutnya ini adalah pertanyaan yang ketiga. Gampang juga ya, ini kalau mengikuti talk show ya, tadi kita bicarakan tadi, pasti bisa menjawab kan? Ya, yang benar. Sebutkan 3 fasilitas dari Victory Tower Podomoro City dari Medan. Oh, siapa Coba lagi? sebutkan 3 fasilitas. 3 fasilitas. 3 fasilitas. 3 fasilitas. Dari Victory Tower Podomoro City dari Medan. Ada? Ada, silakan boleh ya di belakang kalau mau jawab boleh Betul juga yang dari Bapak Ibu yang lagi bertransaksi, lagi Iya. ngobrol-ngobrol di meja dili, boleh? Silakan boleh. Sisi kanan ada yang Ya, mau sisi kanan jawab. atau sisi kiri? Iya, sisi kiri ada yang mau jawab. Yang di atas. Bapaknya mau coba jawab? Yang mana di mana? 3 fasilitas. Mau Oh, mana saya yang jawab deh? Victory Tower. Belok ya, belok Jawab. jawab. Oh, mana saya Bapak yang mau jawab? Ya, walaupun lagi di dinding meja. Bapak mau Boleh. jawab? Boleh Bisa? Gesa. Berikan kesempatan. Ya, Ya, Pak. boleh? Jawab, Pak. Boleh Pak, maaf dengan Pak siapa? Pak, sore ini. Saya Pak Roy. Pak Roy, ya. Apa aja Pak? Sebutkan fasilitas Pak, 3 aja. Apa Pak Roy? Tunjuk gini. Sambil Tunjuk. dilihat dibuka ya. Oh, Oke, silakan. apa Pak? Baca aja. Ya, Paknya lagi hitung-hitung Oke. kan? Ya, apa Pak? Pak Roy? 30 detik hafalin Pak. Udah, yuk. Apa aja Pak? Karaoke boleh. Karaoke, Karaoke, bowling. bowling. Satu lagi Pak. Lagi. Betul sekali. Iya, Ya, Sa. ya, tadi gampang tadi. Betul. Betul Iya, sekali kan? ya, ada private Ini sini. Bapak udah lihat-lihat tadi. Yuk, Pak, boleh, Pak. Pilih unit ya. Mana Oke, hadiahnya? selamat buat Pak Roy. Oke. Sebenarnya sudah memilih unitnya nih ya Bu ya. Iya. Baik, ini adalah pertanyaan terakhir ya Terakhir Bapak ya. Ibu. Mohon Pak, disimak. Ini pertanyaan kedua mungkin diganti Pak. Pak Ali mau ini pertanyaan Pak terakhir Pak. Yuk, masih ada pertanyaannya. Masih ada satu lagi. Ya, jadi ada satu kesempatan terakhir untuk mendapatkan shopping voucher senilai Berapa tower ya? Nah ini dia. Berapa Oh, tower ya. ya residensial ya yang ada di Podomoro City di Medan. Ini kalau ikutin di awal pasti bisa. juga. Pasti bisa jawab. Berapa tower? Ada berapa tower? Ada berapa tower? yang di sisi kanan kalau mau jawab boleh apa ya? Tower? Di meja juga tidak apa-apa. Gampang, ini voucher terakhir. Iya, boleh. Di belakang sana ya. Di belakang Berapa sana. tower? Gampang loh. Boleh berdiri Mas ya, boleh berdiri. Berapa tower tadi? Ada yang bisa jawab? Oke, di sebelah sini. Ada? Sisi kanan ada yang bisa jawab? Masih pakai baju coklat? Iya tadi yang pakai baju coklat boleh berdiri. Boleh Mas. berdiri? Ini pertanyaan terakhir Ya. ya Bu ya. Berapa tower? Iya, residensial. Residensial. Ya, residential Podomoro City di Medan. Residensial di Medan berapa tower? 8. Nah, 8 apa aja? Dengan Pak 8. Coba dihitung. Empire, Victory. Oke. Empire Victory betul, 2. Apa lagi? Condominium, Apa ya? mendekati. Kita kasih satu lagi kalau ya Bu ya, paling nggak Oke. jawab satu lagi aja ya. Dia langsung sebutin Victory Tower. Iya, karena paling Oke, 8 itu termasuk office. Nah, kalau residensialnya berapa? 4. Gampang loh. Ulangin ya. Ulangin. Pertanyaannya ya.
tadi disebutin 8 itu termasuk satu gedung office tower. Nah sekarang yang 7. Iya, ada yang mau jawab juga di sebelah sini. Ini bu yang punya baju merah ya, kita kasih kesempatan juga ya. Ganti pertanyaan aja tadi ya, apa yang berdekati 7. Berapa tower residential Ada yang berapa? ada di Podomoro City di Medan? Berapa? 7, betul sekali. Jadi kita kasih Jadi yang 8 lain. tadi kan 1 ada office tower. Iya, betul. Jadi 8 kurang 1, 7. Udah kasih clue loh. Aduh, sayang banget. Bapak, baju coklat. Iya, nggak apa-apa. 7. Ya, Nanti ada nanti yang ada lain berikut ya. lagi ya. Betul sekali. Oke, congratulations. Lalu mau foto juga sama Kodelon ya. Iya. Oh, jangan lupa ini juga untuk konten di Instastory ini wajib. Jangan lupa juga dibagikan di keseluruhan acara kita di Instagram Ya, betul. Ajak keluarga, kerabat, teman-teman yang mungkin memang saat ini sedang mencari properti untuk investasi ya. Betul, Bu? betul. Voucher ini bisa langsung buat shopping kok. Bisa ya? Langsung ya Bu ya? Nah, langsung. Baik, udah mungkin bisa kembali bergabung. Yuk. Yuk. Silakan. Wah, udah mulai nyaman ya Pak Dewa nih jalan-jalan di sini ya sambil lihat-lihat. Pada audiens pada mau nungguin dia loh. Iya. Halo yang di atas. Boleh gabung ke bawah sini ya, nanti Iya. kita nyanyi bareng sama Kodelon sesaat lagi. Iya. Tapi sebelum kita dengar suara merdunya Kodelon, tentunya untuk mengakhiri kebersamaan kita ini, rasanya perlu dari Bu Yanti, Pak Ali, dan juga mungkin Kodelon untuk bisa memberikan closing statement. Silakan yang pertama mungkin Ibu Yanti. Ya, it's time to buy ya. Saat ini jangan tunda-tunda lagi. Properti apapun yang dilihat di pameran apa yang bersama ini, ya entah itu mau rumah, ya entah itu kafe, ya apalagi apartemen, ya masih banyak pilihan. Ya tentukan aja ya. Jangan tunda lagi ya. Jangan nanti tanya-tanya teman, nggak usah ya. Kalau di dalam diri kita yakin ada duit dan udah pasti properti itu aman. Bagi pengembang Abu Podomoro Land ya sudah 53 tahun, itu tidak main-main ya. Proses untuk melewati 53 tahun itu bukan hal yang mudah ya, dan banyak juga kredibilitas yang dibangun, banyak proyek yang sudah jauh, rata-rata semua juga udah sukses, dan rata-rata pembeli pasti sudah merasakan cuan di proyek-proyek sebelumnya ya. Jadi jangan tunda lagi ya, harus segera hari ini juga putusin membeli. Banyak promo-promo menarik dari proyek Abu Podomoro ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yanti. Berikutnya Pak Ali, silakan. Ya, jadi Bapak dan Ibu semua di senayan sini ini sebetulnya tadi kita udah bahas ya banyak. Kita jangan lupa untuk memilih properti menjadi bagian penting investasi portofolio kita. Saya yakin Bapak dan Ibu udah ada deposito, emas, riang, ya, tapi tadi kita udah bahas properti itu menjadi salah satu hal yang penting sebetulnya ya. Karena tadi kembali lagi saya bilang 90% orang kaya di dunia gitu ya, itu kayaknya dari properti. Kita mau nggak menjadi bagian dari mereka gitu ya. Dan tadi sebetulnya kalau kita bicara momentum betul bisa Dubai, tapi sebenarnya kalau semua waktu itu sama, tapi untuk properti sangat menguntungkan gitu ya. Tapi memang yang paling bagus itu waktunya itu tadi kita udah tantangannya sedang lagi di bawah-bawahnya, dan itu akan ke atas, jangan nanti di atas. Tapi memang masalahnya banyak dari kita ini yang terlena bicara kapan di properti nanti, nah itulah salahnya ya. Jadi jangan mengikuti investor yang salah ya. Ikuti di sini dari kami, karena kita udah bahas banyak mengenai properti, dan yang penting tadi siapa pengembang yang bangun. Karena itu menjadi jaminan kualitas dan bertambahnya nilai properti kita di masa mendatang. Nama besar developer penting sekali ya. Penting sekali. Abu Podomoro Land ya. Ada belasan proyek yang tentunya ini sudah jadi mahakarya kebanggaan ya di seluruh daerah di Indonesia ada ya. Baik, berikutnya terakhir Nela, silakan mungkin bisa kasih closing statement dari sisi seorang customer. Langsung TV, KTP ya, beli langsung dia. Jadi menyimpulkan aja, Instan Dubai yang pasti nggak usah mikir-mikir lagi, karena hari ini beli, besok udah naik Iya. harganya. Jadi itu dari saya, dan nggak usah banyak mikir, langsung ke bagian marketing, langsung Deal closing, hari ini. langsung deal dan closing, banyak hadiah. Ya. Terus habis itu dengerin nyanyi dalam Iya. habis ini. Yes.
Betul banget, karena udah gak sabar semuanya pasti untuk mendengar ya. Idola penyanyi mungkin boleh siap-siap ke dalam, tapi sebelumnya kita foto dulu ya. Boleh ya, silakan. Ibu Yanti, Pak Ali untuk berdiri, kita akan mengabadikan momen spesial pada sore hari ini. Boleh di depan Ibu. Baik, dan siap-siap sesaat lagi ya, Senayan City kita akan sama-sama menyaksikan satu penampilan yang sangat spesial sore hari ini, tentunya juga untuk menambah kemeriahan rangkaian acara dari Festival Investasi Properti Hari Kemerdekaan Persembahan dari Agung Podomoro Land.